Halo, selamat pagi sahabat terkasih. Jumpa lagi dengan kami di program Live Spirit SMGM. Hari Minggu 28 November 2021. Tidak terasa ya, waktu berlalu demikian cepat. Saat ini kita sudah memasuki minggu Advent pertama, di mana saatnya kita untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Untuk itu kami SMGM akan mengajak sahabat sekalian untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Suster Maria Yulian PRR dari Nunukan, Kalimantan Timur, dengan tema berjaga-jaga dan berdoa. Selamat mengikuti. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 21 ayat 25 sampai 28, ayat 34 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah datang. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu Advent pertama dalam tahun baru liturgi gereja, yakni tahun C atau tahun 2. Selama masa Advent ini, kita diundang untuk menyiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengarahkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita bisa bertahan terhadap situasi dunia ini. Dilukiskan dalam Injil bahwa akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, saat ini bangsa-bangsa masih dilanda ketakutan dan kecemasan akibat wabah virus corona yang masih menghantui kehidupan manusia. Di sekitar kita banyak orang atau bahkan kita sendiri mengalami ketakutan dan kecemasan menghadapi segala situasi dunia ini. Banyak yang sakit baik secara fisik maupun mental, mengalami kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona ini. Di tengah situasi yang menakutkan ini, Tuhan Yesus menawarkan kepada kaum beriman
sebuah nuansa penuh harapan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ketika semua itu terjadi, angkatlah mukamu, pandanglah hanya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dia yang telah datang ke dunia dan menyelamatkan manusia. Dia pula akan menyelamatkan kita dari segala situasi dunia yang menakutkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, untuk menyempurnakan harapan ini, maka Yesus menawarkan dua hal yang mesti kita lakukan, yakni berjaga-jaga dan berdoa. Dengan demikian, ketika Tuhan tiba, kita semua menyambutnya dengan penuh sukacita. Kita bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, tawaran Yesus ini dapat kita wujudkan dalam beberapa sikap, antara lain: 1. Menjaga hati. Segala perkataan dan perbuatan, sikap dan tindakan keluar dari perbendaharaan hati. Kalau perbendaharaan hati baik, maka yang keluar pasti hal-hal baik yang nampak dalam sikap, tindakan, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita yang baik. Maka marilah kita menjaga hati kita agar tetap kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Kita menjaga hati kita sebagai bait kudus Allah, membuka hati, membiarkan Tuhan bertahta dalam hati kita. Sikap yang kedua adalah menjauhkan diri dari perkara-perkara dunia. Sebagai orang yang masih hidup di dunia, kita memang tidak akan pernah terlepas dari perkara-perkara dunia. Kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita membutuhkan HP untuk sarana komunikasi. Kita membutuhkan kendaraan untuk sarana transportasi. Kita perlu menciptakan waktu dan kesempatan untuk bersenang-senang bersama keluarga dan sahabat. Jelas bahwa Yesus tidak melarang kita untuk mengurusi perkara-perkara duniawi, tetapi yang ditekankan di sini adalah supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia. Syarat itu artinya sesuatu yang berlebihan, bahkan mendewakan perkara-perkara duniawi sampai melupakan Tuhan dan tidak peduli. Mungkin kita sibuk bekerja sampai tidak ada waktu untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kita hidup dalam kelimpahan tetapi melupakan dan tidak peduli dengan sesama yang berkekurangan, yang miskin dan tersingkirkan. Jangan sampai kita larut dalam kemewahan dan kenikmatan hidup, berkubung dalam menumpuk dosa dan kejahatan. Mari kita berjuang untuk tidak berlebihan melekatkan diri pada kepentingan-kepentingan dunia, tetapi berjuang juga untuk mengejar perkara-perkara surga. Sikap yang ketiga adalah membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita berjuang membangun dan menciptakan hubungan akrab dengan Tuhan dalam doa, baik doa pribadi maupun doa bersama. Doa bersama di tengah keluarga, di tengah lingkungan, dan dalam persekutuan gereja. Doa menjadi senjata ampuh dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kita.
dalam menghadapi berbagai ketakutan dan kecemasan yang menghantui kehidupan kita. Kehidupan doa yang baik dapat menghancurkan kekuatan-kekuatan jahat. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita menjaga hati kita, menjauhkan diri dari kelekatan terhadap perkara-perkara duniawi, dan terus membina hubungan akrab dengan Tuhan. Sehingga pada saatnya ketika Tuhan datang, kita siap menyambutnya dengan penuh cinta. Kita siap menerima kehadiran Sang Raja Cinta yang datang melawat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Buah jeruk, buah alpukat, beli di pasar hanyalah 3. Hidup ini amatlah singkat, hendaklah kita selalu dapat berjaga. Jalan ke pasar dengan si dia, belanja sayur untuk sepekan. Bila ingin hidup bahagia, hendaklah selalu buat kebaikan. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mengikuti renungan yang dibawakan oleh Suster Maria Yulian PRR dari Nunukan, Kalimantan Timur. Memang hidup amatlah singkat, tapi hendaknya hidup kita diisi dengan berbagai macam perbuatan kebaikan sebagai bekal kita untuk nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa. Selamat melayani, selamat berbagi kasih, dan selamat menjalankan masa Advent yang pertama. Semoga nanti kita dengan hati yang bersih kita bisa dapat menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di Live Spirit SMGM minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta klik tanda lonceng di bawah ini. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.